Hello, what's up Jackies? Sekarang kita sudah bersama dengan Honda Accord VTIL tahun 2015. Iya, mobil yang satu ini merupakan sedan premium dari Honda yang sekarang harganya udah lumayan make sense banget. Dan secara teknologi, kalau kalian terpukau dengan Honda BR-V yang kemarin kita review sebelah sini, Accord yang ini justru adalah sesepuhnya karena Accord ini merupakan Honda pertama di Indonesia yang diboyong resmi dengan sistem lengkap dari Honda Sensing. Canggih. Penasaran? Dan tentunya kalau bicara soal harga, si Accord ini sekarang secondnya udah berada di kisaran 300 juta rupiah. Jadi artinya harganya setara dengan BR-V baru. So kalian pilih mana? BR-V atau Honda Accord ini? Kayak apa sih? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Jackie, sebelum kita bahas Honda Accord ES, kami dari Laknas punya kabar baik bagi teman-teman yang karpet mobilnya masih standar wool dan gampang kotor gitu nih. Dan bicara soal coil mat, yang terbaik menang telak di pasaran sekarang tentunya none other than First Class Carpet. Terbuat dari PVC coil murni yang bukan hasil daur ulang, karpet First Class memiliki finishing paling tebal, mewah, kuat, dan tentunya sangat mudah dibersihkan. Ada opsi ketebalan 17 mm untuk Prime Series dan 20 mm untuk Signature Series dengan banyak banget pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan interior mobil kalian. Kebetulan First Class Carpet lagi ada diskon PPKM alias promo pasang karpet mobil up to 30% off loh. Caranya gampang banget. Langsung screenshot layar ini dan tunjukkan pada saat pemesanan via nomor 0821 1297 0617 atau via IG @firstclasscarpet di sebelah sini. Promonya tentu sangat terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tentunya untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek websitenya di www.firstclassstripcarpet.com. Bye-bye karpet jadul. Eksterior tampil anggunan mewah, pas banget menyandang nama Accord sebagai big sedannya Honda. Apalagi karena yang baru tampil sporty, ini adalah Accord terakhir bertampang elegan. Nah, Jackies, Honda Accord generasi ke-9 tahun 2015. Honda Indonesia pertama kali mendebut Honda Sensing di Indonesia, itu di Honda Accord yang satu ini gitu ya. Jadi Accord ini udah canggih banget untuk mobil tahun 2015. Dan tentunya dengan budget yang mirip-mirip dengan All New BR-V. 300 juta, kalian pilih mana? All New BR-V atau Honda Accord yang satu ini gitu kan. Kalau pilihan gue sih cukup jelas banget. oh, I like that. Kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Power Auto yang berlokasi di Ocean Park BSD City yang udah pinjemin kita Honda Accord 2015 ini untuk kita ulas di Laknas Auto Junkie. Kalau kalian tertarik, mobil ini sendiri seperti yang gue bilang dilepas di harga 300 jutaan, mirip seperti All New BR-V dengan karisma ala para konglomerat. Kita bahas Honda Accord ini mulai dari eksteriornya seperti biasa dari belakang sini. Dari atas, dia kaca udah ada defogger, udah ada brake stop lamp, dan di sini pun desain belakangnya memang dia cenderung main aman sih. Dia nggak ada yang ofensif gitu ya, cenderung elegan aja, nggak ada yang terlalu aneh-aneh. Badge Honda, chrome-nya pun cuma satu piece. Di sini yang nyambungin lampu kanan ke kiri gitu ya, dengan badging Accord di bagian sini. Dan tentunya nggak luput dari badging iVTEC yang merupakan teknologi dari Honda. Bumpernya juga cukup sederhana dengan 4 titik parking sensor dan ada kamera juga di bagian belakang sini, serta ada aksen hiasan kayak ala-ala diffuser tapi dengan hiasan chrome karena memang Accord ini kan dia kelasnya tuh lebih ke arah mewah instead of sporty gitu ya. Untuk lampu senja dia udah LED bar ala-ala karena ini memang dia masih LED dots tapi dia disamarin sehingga terlihat seperti LED bar. Lampu remnya LED dots di bagian sini, walaupun memang lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Jika dilihat dari dimensi dan proporsi, memang Accord yang generasi ke-9 ini dia tidak sebebeng, sebold, dan
kayak gagah Accord yang generasi ke-8 yang satu ini gitu ya. Seolah bodinya tuh menciut lagi, tapi ya oke lah, ini linesnya lebih graceful dengan ada chrome window line di bagian sini, termasuk bagian pilarnya pun sudah gloss black, jadi terkesan sangat mewah. Door handle dia full chrome seperti ini. Memang lagi-lagi tidak sebesar door handle yang versi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kayak gagah gede banget. Ini lebih simple, namun at least dia tetap ada smart entry di sini. Kalau kalian pengen buka tutup, tinggal pencet aja tombol di bagian sininya gitu ya. Spionnya juga sama, sampai tangkai-tangkainya sini dia udah sewarna body gitu ya. Dan ini pun spionnya udah ada lampu sein, dia udah electric retract dan belum auto retract. Tapi at least yang kerennya, nah berhubung kita ada di bagian passenger, di sini pun ada kamera. Iya, karena lagi-lagi seperti yang gue bilang, Honda Sensing di Accord ini sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Kalau kalian ngesen kiri, itu otomatis kameranya akan nyala untuk nampilin blind spot supaya pada saat kalian pindah jalur, itu jadi jauh lebih aman. Nice. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kaki dari si Honda Accord 2015 ini sendiri. Desain pelaknya tuh gue demen banget gitu. Ini salah satu desain pelak OM Big Sedan yang kayak agak-agak 3D, dia diamond cut, dan juga desainnya sangat dewasa. Dia ring 18 inci, jadi udah cukup besar, nggak kedodoran sama bodinya yang memang lumayan besar, dan dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport. Nggak tahu ini bannya agak overkill gitu ya, pakai Pilot Sport dengan ukuran 235/45 R18. Pengereman tentunya 4 roda udah cakram, teknologi udah nggak perlu diragukan lagi, ABS, EBD, traction control segala macem itu udah ada. Bahkan seperti yang gue bilang, ini kan dia sudah ada Honda Sensing, tentunya dia udah ada teknologi pengereman CMBS atau Honda nyebutnya sebagai Collision Mitigation Braking System. Dan tentunya kalau meninjau bagian fascia depan dari si Honda Accord, kita nggak lepas dulu pertama-tama dari bahas hal yang ada di bagian atas kaca sebelah sini ya. Karena sensor-sensoran untuk Honda Sensing itu ditaruh di bagian atas kaca windshield sebelah sini. Termasuk kalau kita lihat, dia logo Honda di depannya itu berbeda dengan logo Honda kebanyakan yang kayak plastik gitu aja ya. Karena ini model perspex. Iya, karena di balik sini juga ada radar yang berfungsi untuk Honda Sensing juga. Mobil ini udah ada adaptive cruise control yang tentunya butuh radar, dan dia diletakkan di bagian balik logo Hondanya. Cukup manis gitu ya. Dan secara desain juga ini tuh kayak semacam penyempurnaan dari Honda Accord yang generasi ke-8. Ibaratnya kalau yang sebelumnya tuh pahatan, ini tuh udah dikikir, udah diperhalus gitu sehingga tampangnya jadi jauh lebih elegan dan lebih manis dilihatnya. Masih mengadopsi desain solid wing face ala Honda yang semua krom-kroman ini dia tuh kayak smoke chrome gitu ya, jadi agak dark chrome, jadi nggak terlalu ngalai. Di bawahnya juga bumpernya cukup manis desainnya dengan lekuk-lekukan yang cukup simple, namun di depan sini ada aksen hitam yang menjaga kesan sporty dari sebuah Honda dengan aksen honeycomb juga di sini. Termasuk ada juga corner sensor di bagian depan sini yang menunjang safety di bagian depannya. Perlampuan, fog lampu juga di bawah sini, dia memang masih halogen tapi bentuknya tuh pipih trapesium gini, lagi-lagi cukup manis. Termasuk lampu utamanya, walaupun dia secara bentuk tuh mirip sama yang generasi sebelumnya kayak simple kotak gini aja, tapi dalamannya udah jadi jauh lebih cantik. Pertama-tama dia ada DRL di bagian bawah sini yang berfungsi juga sebagai lampu senja, dan untuk main beamnya dia dual projector LED. Iya, keren banget, ini cantik banget gitu ya. Bahkan menurut gua dibanding yang versi faceliftnya yang jadi LED multi reflektor beruas-ruas gitu, ini lebih cakep ya, karena ini kan udah projector LED dual lagi gitu kan. Jadi memang ini menurut gua lampu Accord sejauh ini yang paling sempurna. Namun secara overall, tampang dari si Honda Accord VTIL tahun 2015 ini sudah menurut gue merupakan Accord yang cukup mature, cukup sempurna, dan cukup elegan gitu ya. Dengan harga yang serupa dengan all new BRV, namun dengan karisma yang tentunya ala aristokrat. Interior tampil premium dan mewah berkat penggunaan wood panel dan juga futuristik berkat IMID besar di tengah. Apalagi soal safety-nya ia nggak main-main karena telah dilengkapi Honda Sensing. Nah, begitu guys interior dari si Honda Accord VTIL tahun 2015. Belum kita bahas desain, fitur interior, dan lain-lain seperti biasa. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah kalau kalian suka dengan video kami, dan juga klik tombol subscribe bagi kalian yang belum gitu ya. Nyalakan loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan untuk video-video terbaru dari kami, dan juga jangan lupa follow juga Instagram kami @lucknuts_aj untuk info terkini mengenai otomotif yang ada di Indonesia. Kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, yang bentuknya itu seperti ini. Iya, jadi memang kuncinya sama seperti kunci Honda-Honda pada eranya gitu. Ada logo Honda di sini yang tutupan stiker, dan ada 3 tombol, lock, unlock, dan untuk buka bagasi gitu aja. Tentunya pun dia sudah keyless. Ada engine start stop di bagian sini yang entah mengapa ini berwarna
merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Jadi DNA racing dari Honda pun tetap terasa kental di bagian sini. So, foot on the brake. Kita pengen denger suara mesinnya dulu. Yuk, kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu mesin dari si Accord generasi ke-9 ini cukup unik karena dia Earth Dream teknologi pertama di Indonesia. K24 2400cc inline 4 iVTEC DOHC, tenaganya 174 horsepower dengan torsi 225 Nm yang dimake ke transmisi 5-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11 detik ya, cukup oke lah untuk big sedan, tapi konsumsi BBM-nya memang gak irit-irit amat, ada di 1:7. Namun, untuk big sedan itu masih cukup normal, apalagi ya canggih dengan Honda Sensing. Oke, lanjut bahas bagian interior ya. Mulai dari build quality and materialnya, tentunya di bagian atas-atas ini semua sudah soft touch gitu ya, lumayan premium. Termasuk ada aksen wood panel hitam yang membuat interior Accord ini terasa lumayan mewah. Sampai bagian door trim pun sama, dia soft touch untuk bagian atas-atasnya, kombinasi dua warna ya, antara hitam dengan beige, grayish kayak gitu. Termasuk ada aksen wood panel lagi, dan di bawahnya pun ada tempat penyimpanan untuk 1 buah botol dan beberapa barang lagi di bagian belakangnya. Power window sudah auto, memang ada yang annoying di situ, ntar kita bahas. Tapi untuk audionya juga sudah ada tweeter di pilarnya, jadi udah cukup oke, suaranya enak gitu ya. Penyimpanan glove box sudah soft opening, jadi udah nice banget. Termasuk di bagian tengah sini, ini juga yang menjadi salah satu hal yang gua suka dari Honda-Honda dari era ini gitu ya. Jadi dia tuh dashboardnya berlapis-lapis gitu ya, kayak Civic, CR-V yang waktu itu kita review juga gitu ya. Benar-benar terlihat futuristik. Ini tuh namanya IMID dan dia besar banget di bagian atas sini. Semua controls dan setting dan audio dan segala macem bisa kalian lihat dari screen besar di bagian sini. Kalau kita lihat bagian menunya, itu dikontrol dari bagian tombol fisik di bagian bawah sini. Ada navigation, teleponi, info, dan untuk audio juga. Kontrolnya juga ala mobil Eropa gitu, karena dia pakai rotary dial gitu ya di sini yang bisa kalian putar-putar, serta kalian bisa geser ke 4 arah gitu ya. Jadi terasa lumayan premium lagi-lagi. Di sini mulai dari navigation, udah ada built-in map juga. Jadi map Indonesia sudah ada di situ. Bluetooth teleponi bisa kalian connect untuk phone. Ada driving information, trip computer, ada traffic incident, dan ada clock and wallpaper. Ini semua bisa kalian lihat gitu ya. Kayak contohnya ada current drive, instant fuel economy, average fuel economy, sisa range, dan tentu ada history trip juga gitu ya. Jadi bener lengkap banget. Termasuk kayak wallpapernya, jamnya bisa dipilih, ada backgroundnya Galaxy, ada backgroundnya kalian pengen pakai background foto keluarga pun bisa gitu ya. Ini pun kalian mendapat secondary screen di sini yang memang dedicated untuk audio. Kalian bisa pilih di sini dengan touch screen kayak gini, source-nya mau FM, AM, CD, HDD, USB, iPod, Bluetooth, aux gitu ya. Dan ini pun touch screen-nya terasa lumayan responsif, jadi udah enak banget gitu ya. Jadi inputnya banyak, kemudian displaynya pun banyak, terasa sangat ekstensif dan sangat futuristik. Kemudian ke bawah lagi ini pun balik, jadi dia tuh ada tombol back untuk kalian tentunya back, ada tombol menu, dan tentunya ada setting. Nah, setting ini juga sangat-sangat banyak banget. Kayak ada kamera setting. Nah, mobil ini sendiri juga seperti yang gue bilang sudah dilengkapi dengan Honda Sensing dan juga lane watch. Jadi nggak kalah dengan all new BR-V. Bahkan kalau gue ngesen ke sebelah kiri, maka dia akan nyala kamera yang ada di spion sebelah kiri untuk membantu kalian pindah-pindah jalur. Dan di sini pun Honda Sensing-nya bisa kalian setting sesuka kalian. Ada preceding vehicle proximity warning distance, adaptive cruise control vehicle ya, ini juga ada adaptive cruise, language, outside temperature, trip A, trip B, fuel efficiency, keyless start, keyless access, beep-nya, volumenya, interior light, headlight autonya, light sensitivity-nya, auto door lock, auto door unlock, semua bisa kalian atur dengan sangat lengkap sekali. Ini ada aksen silver-silver untuk bagian climate control yang tentunya sudah digital dan dia sudah dual zone kanan dan kiri. Ini wood panel semua by the way, jadi lagi-lagi terlihat cukup mewah. Di sini ada asbak dan ada cigarette lighter yang tentunya bisa kalian pakai juga sebagai 12 volt socket kalau kalian mau charge. Transmission
Dia modelnya yang straight shifter kayak gini, dan dia pun ada sequential mode yang bisa kalian shift ya, paddle shift di bagian sininya. Termasuk di bagian kanan sini ada tombol untuk rear curtain alias kray belakang. Tentunya ini menambah privacy di bagian belakang. Kalau kita pencet, maka kray belakang langsung naik seperti itu ya. Jadi enak ya, orang yang duduk di belakang Accord itu punya privacy lebih. Open storage di sini, dan ada lagi di bagian sininya. Ini pun open storage bisa kalian convert jadi cup holder. Nah, caranya gimana? Caranya itu begini. Kalau kalian misalnya udah buka nih, ini kan cuma kayak open storage kotak gini aja ya. Tapi kalau kalian pengen jadi ini cup holder, kalian tinggal nge-flip yang ada di bagian sini. Nah, dia jadi 2 cup holder untuk kedua penumpang depannya. Cukup praktis. Nah, mundur lagi, di sini ada armrest yang posisinya itu pas menurut gua untuk kalian nyetir. Kenapa? Karena untuk bagian driver dia lebih maju sedikit. Jadi enak gitu ya, menopang tangannya tuh dengan sangat baik. Ada stitching juga, dan kalau kita buka, dalamnya pun gak sekedar konsol box aja, dia ada fiturnya. Ada input untuk aux in dan USB, dan juga lagi-lagi ada power outlet di sebelahnya untuk kalian pakai buat ngecharge dan lain-lain. Termasuk kalau kalian ngecharge di sini, ini pun ada kayak got di sini ya, buat kalian ngeluarin kabelnya sehingga kabelnya pun nggak terjepit pas kalian tutup center console box. Lumayan nice lah. Masuk ke jok. Joknya juga tentu sudah kulit seperti ini, dan dia pun warnanya tuh beige dengan aksen perforated di bagian tengah, dan ini pun enak ya. Jadi maksudnya supportnya tuh kerasa bantalannya tuh nggak kempes gitu, jadi enak banget. Termasuk joknya pun sudah elektrik untuk kedua sisi depannya. Untuk driver, dia udah bisa sliding, reclining, ada seat height adjuster 2 arah, termasuk ada untuk mengembang dan mengempiskan lumbar supportnya. Lagi-lagi jadi udah oke banget. Setir khas dengan kelasnya, lagi-lagi udah ada wood panel hitam di bagian atas yang senada dengan dashboardnya, dan ini pun dia sudah kulit halus dan enak digenggam, dan dia pun bisa kalian atur juga di sini secara manual untuk tilt, dan udah bisa teleskopik juga. Jadi sempurna. Nah, di sini sendiri setirnya ada aksen panel gloss black juga yang dicat dengan glitter kayak gini ya. Jadi lagi-lagi tidak terkesan murahan. Klaksonnya suara seperti ini. Udah oke banget, nggak perlu kalian ganti lagi. Paddle shift di bagian belakang sini, dan tentunya tombol-tombol pun lengkap. Di bagian kiri ada tombol untuk audio navigation gitu ya. Di sini ada untuk kayak nge-cycle MID gitu segala macam. Jazz juga nggak perlu kalian kesini-sini, kalian tinggal cycle dari sini aja. Ada source 6 track dan untuk volume, dan di bawahnya ada lagi untuk Bluetooth teleponi termasuk voice command. Nah, di bagian kanan inilah tombol yang kita sangat suka. Iya, kan tombol ini lengkap banget untuk keperluan Honda Sensing kalian. Bisa untuk nyalain dan matiin cruise control, ada buat nyalain adaptive cruise control plus LKAS alias lane keeping assist system. Jadi layaknya mobil-mobil Honda dengan Honda Sensing, ini tuh bisa membaca marka jalan, dan dia akan membuat mobilnya stay di tengah, jadi nggak ngeloyor-loyor keluar jalan. Alhasil mobil ini tuh bisa kayak semi autonomous gitu kalau kata orang Indonesia gitu ya. Bisa buat ngatur cruise control di sini, termasuk untuk jaraknya juga. Ke bawah lagi untuk nyalain LKAS-nya, dan juga untuk ngatur MID yang di bagian tengah sini. Speedometernya juga layaknya Honda zaman ini, dia berlapis-lapis dan dia penuh dengan bulatan yang terkesan futuristik, namun dengan backlit warna putih jadi berkelas. Dan semua MID yang ada di sini itu juga ada di bagian sininya. Jadi kalau kalian nggak mau nengok ke sini, bisa kalian lihat di sini, walaupun di sini memang MID itu pixelated. Kalau kita cycle, ini banyak ya. Kayak ada trip A, ada live consumption, ada door ajar warning, individual sampai door sampai belakang juga. Ada warning untuk fuel low, ada range, ada elapsed time driving, average speed driving, dan tentunya vehicle setting yang tadi gue bilang ada di sini pun sama, bisa diatur lewat sini juga. Tapi gue personally lebih suka ngatur lewat sini karena lebih besar dan berwarna gitu. Tapi ya oke lah, ada di sini lebih aman untuk kalian setting pada saat contohnya kalian lagi jalan. Karena lagi ada tombol icon yang bikin mobil ini lebih irit, tapi gue rasa kalau orang udah pakai Accord nggak mikir fuel consumption juga. Dan ke bawah ada untuk matiin traction control, ada untuk CMBS off. CMBS adalah collision mitigation braking system, alias mobil ini berkat Honda Sensing juga dia bisa auto braking. Dia pertama akan nge-warning kalian kalau kalian ngeloyor mau nabrak gitu ya. Di sini tuh ada LED yang terang banget warna kuning nyala gitu gitu. Kalau kalian masih buta warna atau spaced out gitu, maka dia akan auto braking sendiri. Jadi udah oke. Termasuk ada tombol untuk matiin parking sensor. Perlampuan dan wiper udah auto, lampu udah auto, nggak perlu kalian sentuh lagi. Dan tentunya di bagian atas ujung tuas lampunya ada tombol untuk nyalain
kamera di lane watch-nya. Really nice. Door trim, untuk bagian driver sini ada pengaturan untuk electric mirror, yang sudah electric rectech tentunya, dan untuk power window-nya kayak gue bilang ada yang knowing. Ke atas, kaca tengah udah monochromatic, jadi udah auto dimming sendiri. Ini untuk sensor-sensoran Honda Sensing-nya ada 2 buah reading lamp di bagian depan sini, termasuk ada juga untuk penyimpanan kacamata. 2 buah sun visor, yang kalau kita buka, belum ada lampunya. Honda, mobil canggih, udah Honda Sensing, sun visor nggak ada lampunya. Why? Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Honda Accord VTIL tahun 2015. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, soal ruangan big sedan emang nggak perlu diragukan lagi, dia cukup juara gitu ya. Gue masih ada di sini kurang lebih 12 jarian, jadi gede banget untuk ukuran sebuah sedan. Termasuk kaki pun masih bisa dimolosin ke bagian bawah supaya kalian bisa agak selonjoran. Joknya, dia udah kulit sama kayak di depan dengan aksen perforated di tengah, dan yang gue suka lagi joknya itu under thigh supportnya tuh maju. Jadi kalau kalian duduk, kaki tuh tertopang sampai ke sela-sela bagian sininya, nggak kerasa ngateng. Really nice. Dan di bawah sini pun carpetingnya pun beda dengan mobil-mobil Honda lainnya gitu. Karena ini karpetnya tuh kayak lebih mewah gitu, kayak empuk dan enak banget diinjaknya. Di sini sendiri, kalian udah dapat 3 buah headrest. Jadi sebenarnya dari belakang sini kalian bisa taruh 3 orang. Tapi kalau kalian ke bagian di jok tengah, memang di sini ada tunnel yang lumayan tinggi gitu ya, ada hump di lantainya, tapi ya masih oke lah, menurut gue masih tolerable, nggak yang sampai berasa disetrap banget. Kaki masih bisa cukup lumayan taruh di atas sini, walaupun karena di tengah sini ada lubang AC yang lengkap dengan wood panel lagi, selangkangan kalian pasti akan masuk burung alias masuk angin kalau kalian duduk di bagian tengah sini gitu. Kalau kalian hanya berdua, ini bisa kalian turunin untuk menikmati duduk experience di belakang Accord yang lebih prima lagi, karena armrest ini sangat empuk dengan wood panel lagi di sini. Ini duduknya bikin jadi sangat nyaman sekali. Termasuk di sini pun kita bisa buka, ada tempat penyimpanan kecil yang bisa jadi cup holder juga, dan ada sesuatu yang sangat interesting, ntar gue bahas di bagian interestingnya. Nah, kemudian untuk menambah privasi lagi di bagian belakang sini, di jendelanya pun udah ada peasant blocker, iya, yang bisa kalian tarik. Memang masih manual, tapi menurut gue sama sekali nggak masalah. Kalau udah ada ini, duduk di belakang sini jadi jauh lebih private dan jauh lebih enak lagi. Apalagi kan di belakang sini juga ada tray yang bisa ditutup, jadi bener-bener private banget gitu. Penyimpanan selain yang ada di sini untuk cup holder 1 buah, ada juga seat back pocket di jok kanan dan kirinya, termasuk di door trim. Ada lagi tempat penyimpanan di bawahnya untuk menyimpan beberapa hal kecil lagi gitu. Dan ada asbak. Iya, ini masih ada asbak. Ini tuh kayak agak salah generasi, tapi ya udahlah. Di atas dia masih empuk semua dengan ada jahitan asli juga di situ, dan tentu ada wood panel juga yang menghiasi door trim bagian belakangnya. Ke atas kalian dapat grab handle cukup standar, ada juga hook buat kalian gantung mungkin baju batik atau jas gitu ya untuk meeting. Termasuk ada individual reading light di kanan dan kiri yang membuat experience belakang sini terasa lebih mewah. Fun fact juga, kalau kalian connect Bluetooth teleponi ke mobil ini, biasanya kan rata-rata mic mobil itu ada di bagian depan, di tengah gitu kan. Tapi kayaknya Honda tahu kalau si Accord ini rata-rata yang pakai itu pasti eksekutif yang duduk di belakang. Makanya di belakang sini pun dikasih ada mikrofon, sehingga kalau kalian misalnya connect Bluetooth, suara di belakang tetap terdengar cukup jelas. Dan rata-rata orang duduk di belakang pasti akan duduk di bagian jok sebelah sini ya, di belakang passenger. Makanya di bagian pundaknya pun udah ada tombol untuk kalian majuin jok bagian belakang sini gitu ya. Jadi nggak perlu nyuruh-nyuruh supir untuk ke sana, kalian bisa majuin sendiri untuk menciptakan ruangan di belakang sini yang serasa limusin. Oke, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Honda Accord tahun 2015. Nah, di sini untuk pembukanya bisa dari kunci, ada tombol dari driver, dan juga bisa diakses dari belakang sini. Walaupun memang akses dari belakang sini itu ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Nah, kita buka aja. Di sini, untuk ukuran bagasi layaknya big sedan gitu ya, memang bagasinya pun tergolong cukup luas. Kalau kalian pengen masukin koper medium gitu di sini, 1, 2, 3 itu masih masuk. Koper large 1,5 itu masih masuk. Jadi memang besar untuk ukuran sebuah sedan. Dengan lining semacam wool seperti ini yang buatnya terlihat halus dan lumayan premium ya. Di sini sendiri, untuk fitur memang nggak terlalu ada apa-apa. Cuman ada hook di bagian kanan dan kirinya, maksimal 3 kilo. Serta ini pun false floor, bisa kita buka lagi. Dan di bawah sini
itu ada full size spare tire dengan velg alloy yang sama. Iya, jadi nggak pakai space saver, cukup nice lah ya. Termasuk di sini pun ada hal interesting yang ntar kita bakal bahas. Di kanan dan kirinya ada tempat penyimpanan untuk toolkit yang lagi-lagi cukup rapi gitu ya, kayak tempat dongkrak, gini-gini segala macam tersimpan dengan cukup halus di sini. Kemudian kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, ini pun masih bisa ditembusin ke kabin baris keduanya. Selain ada ski hatch di bagian tengah untuk molosin ski atau pralon atau sejenisnya gitu ya, barang-barang yang kecil dan panjang, kalian juga bisa menurunkan jok baris kedua ini. Ada tuas di bagian sini, tinggal kalian tarik aja. Kalau udah, ini pun bisa kalian dorong gitu ya, langsung dari sini. Seperti itu. Kalau udah didorong, ini jadi ada lubang akses besar menuju kabin yang artinya kalian bisa molosin bahkan sampai koper medium pun bisa kalian dorong ke bagian depan sana gitu. Walaupun nggak terlalu flat amat karena ada hump sedikit di bagian sana, tapi at least carpetingnya langsung molos ke bagian joknya juga. Jadi joknya sendiri nggak akan kotor. Dan secara overall, opening bagasinya juga tergolong lumayan, jadi cukup besar. Termasuk di sini load lipnya walaupun ada, tapi dia nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi kalian bisa agak ngeluarin barang tanpa harus diangkat dengan susah payah. Jadi secara overall oke lah bagasi si Accord ini. Walaupun yang mewah, udah worth it dan sangat lengkap untuk ukuran Honda, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Honda Accord generasi ke-9. Di sini tuh kayak ada sebuah klaster kosong yang menurut gua nih kayaknya tuh harusnya tuh sebagai corner light. Iya, kalau kalian belok bakal ada sinar lampu yang nyinarin ke bagian pinggir kanan dan kirinya gitu ya. Tapi kalau kalian lihat, ini nggak ada apa-apanya. Jadi ada tempat buat bohlam di situ, cuman ditutup gitu aja gitu. Jadi walaupun Accord ini udah sangat canggih, namun kebiasaan Honda Indonesia men-spec down produknya tetap ada di sini. Rata-rata orang yang beli Accord pasti kan disupirin dan duduknya itu di jok belakang ala-ala juragan gitu ya, like a boss. Tapi di Accord ini, itu untuk power window-nya, dia auto hanya bagian depannya aja. Jadi kanan kiri depan dia auto, sedangkan di power window belakang, dia masih tidak auto. Bagi kalian yang belum pernah buka bagasi Accord dari tombol di luar sini, pasti untuk pertama kali kalian akan kesulitan gitu ya. Ternyata tombolnya itu jauh ke bagian kanan sebelah sini. Iya, kalau gue buka, baru kelihatan ya. Kalau tuasnya itu ada di ujung plat nomor, terutama kayak di mall gitu, kayak satpam atau valet mau buka tuh kayak. Namun tenang, karena harganya udah oke plus kecanggihan Honda Sensing tentu membawa banyak sekali hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Honda Accord generasi ke-9. Ini tuh ada audio steering switches yang menyatu ke bagian kompartemen di sini gitu. Ditutup nggak kelihatan, tapi kalau kita buka kita bisa atur volume, kita bisa atur seek track, dan bisa atur source juga. Ini cukup lucu banget dan tentunya berguna untuk kalian di belakang sini. Saking pedenya Honda bahwa mereka ngasih full size spare tire, bukan spare tire kecil ataupun space saver, bahkan sampai di covernya yang di sini gitu ya, yang buat wheel locknya ini, itu ada tulisan normal tire. Iya, jadi mereka ngingetin ya, kalau di sini tuh muat buat normal tire, ini bukan buat space saver gitu. Walaupun untuk urusan Honda Sensing, Honda Accord ini secanggih Honda BR-V baru, tapi untuk urusan safety system in general, Accord ini lebih refine. Iya, kenapa? Karena dia dilengkapi dengan sistem warning yang mirip seperti Honda-Honda di Jepang sana yang mereka sebut sebagai verbal reminder. Itu bisa kalian nyalain, bisa kalian matiin, dan itu gunanya pada saat contohnya kalian nggak pakai seat belt atau misalnya kalian lupa turunin parking brake itu terus kalian jalan, warningnya tuh nggak sekedar kayak titit kayak jam waker atau kayak verbal alias diucapin gitu ya. Nah sekarang gue akan coba nyalain, terus gue coba jalan tanpa menggunakan seat belt. Please fasten driver seat belt. Please fasten driver seat belt. Dan warningnya pun banyak, nggak cuma seat belt doang ya. Ada kayak please release parking brake dan lain-lainnya. Jadi lebih personal gitu. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Honda Accord VTIL tahun 2015. Kalau kalian punya budget untuk all new BR-V, artinya kalian juga punya budget untuk membeli Honda Accord dengan karisma konglomerat. Tentu juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Power Auto yang lokasinya ada di Ocean Park BSD yang udah bimbing kita Honda Accord VTIL 2015 ini untuk kita ulas belakang Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, kayak yang kita bilang,
ini udah ada di 300 juta bawah. Kalian bisa langsung kontak aja Power Auto di Instagram sebelah sini, ataupun kontak Om Jimmy di bagian bawah sini. Thank you banget Power Auto, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Satu Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review. Kemudian kalian bisa request juga, dan tentunya fakta otomotif menarik serta jokes yang akan menghibur hari-hari kalian. Sekian aja untuk si Honda Accord 2015 yang super canggih dengan Honda Sensing yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.